Teman-teman, hari ini kita akan masuk ke materi menentukan topik, kata kunci, dan judul artikel. Sebelum kita masuk ke materi mengolah topik, kata kunci, dan juga judul, pastinya teman-teman penasaran ya, kira-kira artikel apa sih yang akan kita buat? Nah, di sini aku akan kasih contoh ke kalian artikel yang nanti akan kita buat. Misalnya, di Google aku ketik wahana Nintendo Jepang. Nah, ini ada halaman pertama Google, lalu kita lihat nih, ada artikel dari Cloak, kemudian Japan Trips, IDN Times, dan lain sebagainya. Lalu ada juga artikel dari Traveloka. Nah, jadi Traveloka ini mempromosikan produk atau jasa yang dimilikinya melalui pembuatan artikel yang bisa dibaca calon pelanggan maupun pelanggan lama. Nah, nanti seperti ini contoh artikel yang akan kita buat. Mulai dari judul, kemudian ada juga gambar sampul, masuk ke paragraf pembuka, kemudian ada gambar copywriting untuk iklan. Setelah itu kita juga akan masuk ke bagian isi artikel. Lalu setelah itu kita nanti juga akan belajar membuat headings 2, headings 3, dan lain sebagainya sampai dengan akhir paragraf atau akhir artikel. Nah, inilah contoh artikel yang akan kita buat. Selain di Traveloka, kalian juga bisa ngeliat contoh langsung nih, artikel yang sudah dibuat oleh para peserta sebelumnya melalui web Class Writing. Nah, ini adalah contoh tulisan dari para peserta sebelumnya yang juga aku contohkan dari web Traveloka ini. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih, karena aku contohin web dari Traveloka, jadi ada juga nih beberapa yang bikin contoh web tentang topik wisata atau tentang topik skincare dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kalian simak juga nih beberapa artikel yang udah dibuat oleh para peserta sebelumnya. Mereka bikin artikel ini juga berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya atau hobi yang dimilikinya. Misalnya ada yang hobi edit video, jadi mereka bisa bikin artikel tentang aplikasi edit video, ataupun mereka yang di bidang farmasi, di bidang keperawatan, dan lain sebagainya, mereka bikin artikel seputar kesehatan, seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk nih ke salah satu contoh artikel yang dibuat oleh sebelumnya. Nah, jadi ini masuk ke judul, kemudian masuk ke paragraf pembuka, gambar sampul, daftar isi, kemudian masuk ke isi artikel, ada headings 2, ada headings 3, beserta dengan contoh gambarnya juga. Kemudian seperti di web Traveloka, di sini juga ada baca juga gitu, yaitu destinasi wisata alam Lebak Banten. Setelah itu masuk terus ke isi artikel, lalu masuk ke bagian copywriting atau iklan, promosi iklannya. Di sini promosi iklannya misalnya contohnya adalah dari tiket.com gitu. Jadi nanti misalnya ketika pembaca ngeklik banner ini, nanti ini akan masuk ke iklan promonya si tiket.com. Nah, inilah contoh artikel nanti yang akan teman-teman praktekkan di CMS WordPress. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke materi untuk membuat topik, kata kunci, dan judul artikel. Untuk pemilihan topik sendiri, pilihlah topik yang mudah kamu kuasai, supaya ide atau bahan tulisan lebih mudah untuk didapatkan. Misalnya, kamu bisa memilih antara topik wisata, teknologi, film, makanan, gosip atau entertainment, fashion, olahraga, e-sport, ekonomi, kesehatan, berita lokal atau nasional atau internasional, tutorial, review produk, tips dan trik, hingga kesehatan mental dan topik lainnya. Usahakan untuk menulis artikel 100% hasil tulisan kamu. Walau sumber data yang kamu peroleh dari internet, namun sebisa mungkin memiliki skor plagiasi 0%.
kamu bisa cek plagiarisme pada website duplichecker.com. Nah, teman-teman, kamu juga bisa menyadur atau melansir sebuah definisi dari sumber data yang kredibel. Namun, jangan lupa untuk kamu parafrase ya. Kemudian, cara menentukan topik. Pertama, bisa bersumber dari pemikiran kamu, karena kamu yang menguasai pengetahuan tentang topik tersebut. Misalnya, kamu kuliah farmasi dan ingin menulis artikel seputar kesehatan yang berjudul vitamin yang baik dikonsumsi saat pancaroba. Atau misalnya, jika kamu memiliki hobi traveling atau bermain game, kamu juga bisa menulis artikel berdasarkan pengalaman kamu. Kedua, untuk cara menentukan topik adalah kamu bisa melalui Google Trends. Nah, nanti tutorialnya akan ada di video selanjutnya ya. Cara ketiga adalah dengan bantuan dari web Shuffle. Lalu keempat adalah melalui keywordtool.io. Nah, yuk langsung aja kita simak cara menentukan topik yang melalui Google Trends. Untuk menemukan topik melalui fitur sedang trending yang ada di Google Trends, kita bisa menuju Google, lalu kita langsung ketik aja di sini Google Trends. Nah, kemudian nanti di halaman pertama Google akan langsung muncul Google Trends. Nah, itu kita klik aja. Nah, kemudian jika sudah sampai di halaman awal Google, di sini kan ada tulisan sedang trending. Nah, kita klik sedang trending. Lalu kita tunggu sebentar dan Google Trends sedang melakukan penelusuran nih, kira-kira topik apa yang sedang trending pada 24 jam terakhir di wilayah Indonesia. Nah, kita lihat nih, untuk trending Manchester United versus Southampton, misalnya itu trendingnya mulai 10 jam yang lalu dan saat ini masih sedang aktif dengan volume penelusuran sebanyak 200.000 plus. Nah, ini kira-kira gambaran grafiknya nih, mulai naik, ataupun menurun seperti itu. Nah, biasanya juga kalian bisa nih, pada kolom menurut relevansi, misalnya bisa kalian ubah menjadi keterkinian. Misalnya kira-kira trending apa sih yang belum lama ini baru dimulai. Nah, misalnya yang belum lama ini baru dimulai, yaitu sekitar 20 menit yang lalu. Nah, beberapa orang menelusuri Persebaya versus Malut United, seperti itu. Ataupun kalian juga bisa ubah, misalnya nggak 24 jam terakhir, misalnya 2 hari terakhir, seminggu terakhir, atau 4 jam terakhir. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menemukan inspirasi ide topik, bisa melalui fitur sedang trending ini. Jadi misalnya kalian udah tahu nih topik yang mau kalian angkat, misalnya adalah tentang Persebaya versus Malut United. Nah, kira-kira kalian menulis artikel apa sih yang mengangkat topik tentang Persebaya versus Malut United? Nah, itu banyak. Misalnya kalian bisa nulis tentang profil pemainnya, ataupun misalnya kalian bisa nulis tentang ramalan gamenya. Ini karena aku kurang mengerti bola. Nah, jadi kalian bisa lebih luasin lagi tuh, karena topiknya udah ketemu kan, jadi tinggal diluasin aja judulnya apa gitu. Kita lihat lagi nih, sebelumnya yang sedang aktif tuh apalagi, misalnya topiknya. Oh, ternyata topik yang sedang aktif tuh ada tentang LPDP 2025 dengan volume penelusuran 5.000 plus. Masih aktif nih dan dimulai 6 jam yang lalu. Nah, misalnya rincian topiknya apa nih? Oh, ternyata ada yang nyari tentang jadwal. Kira-kira kapan ya pembukaan LPDP? Ataupun misalnya ada yang nyari tentang rincian beasiswa yang didapatkan apa, gitu. Ya, di sini kalian bisa otak-atik sendiri sih sebenarnya. Inilah kenapa pentingnya kita untuk
ada rasa ingin mencari tahu ya. Jadi kalian gak usah takut untuk mencari tahu, misalnya ngeklik ini, karena kalian juga bisa eksplorasi sendiri melalui Google Trends ini. Nah, jadi itulah salah satu cara untuk menentukan topik melalui fitur sedang trending yang ada di Google Trends. Berikutnya, kita akan cari tahu nih gimana cara menentukan topik melalui Shuffle. Setelah sebelumnya kita belajar mencari atau menentukan topik dengan fitur sedang trending yang ada di Google Trend, kali ini kita akan masuk ke cara kedua, yaitu mencari atau menentukan topik melalui website yang bernama Shuffle. Jadi di Google, teman-teman, itu tinggal ketik aja SOOVLE. Kita akan muncul di halaman pertama Google, kemudian teman-teman akan menemukan website seo.com. Shuffle, nah ini tinggal diklik aja. Jadi Shuffle ini merupakan salah satu tool atau alat untuk mencari ide kata kunci yang ada di berbagai mesin pencari. Nggak hanya Google, tapi ada juga Yahoo, Bing, YouTube, dan lain sebagainya. Misalnya kita ketik kata kunci yaitu CPNS 2025. Kira-kira apa sih yang dicari orang di Google? Ternyata orang-orang mencari CPNS 2025 dibuka kapan? Atau CPNS 2025 lulusan SMA, CPNS 2025 jadwal, atau CPNS 2025 lulusan SMK. Kemudian kalau di Yahoo nih, untuk kata kunci CPNS 2025, kira-kira apa sih yang bisa kita tulis? Oh, ternyata kita bisa nulis nih tentang pengumumannya, ataupun tentang formasinya. Nggak hanya itu, tapi untuk video juga bisa nih jadi inspirasi kita untuk menulis judulnya di YouTube. Rata-rata yang dicari orang adalah misalnya CPNS 2025 Alpha East, CPNS 2025 soal ataupun persiapannya. Jadi untuk menulis di CMS WordPress, itu kita nggak hanya mengedepankan skor SEO yang tinggi, tapi kita juga harus mengedepankan kualitas tulisan, kebermanfaatannya, dan juga relevansinya dengan pembaca, gitu. Jadi kita bisa mencari judul yang informatif atau dicari oleh pembaca. Kemudian nggak hanya judulnya ya, misalnya judulnya tuh udah bagus, udah baik, udah lengkap, tapi ternyata isinya yang kurang lengkap. Nah, itu sebaiknya jangan. Kita harus tetap mengedepankan isi itu sesuai dengan judul yang diberikan. Seperti itu. Jadi, teman-teman bisa ya, selain dari Google Trendings, itu menggunakan Shuffle juga bisa. Kalau nanti di pas praktek teman-teman mau mencoba nih membuka Shuffle, itu boleh banget. Nah, kita akan masuk ke cara menentukan topik yang berikutnya ya. Ada lagi nih cara mencari topik lainnya melalui keywordtool.io. Cara selanjutnya untuk menemukan topik atau menemukan ide topik yang ingin ditulis pada artikel, yaitu melalui website keywordtool. Nah, di sini ada keywordtool.io, langsung aja kita klik. Lalu pada halaman pertama Google akan muncul website Keyword Tool, itu kita klik. Jangan lupa untuk setting negara menjadi Indonesia dan bahasa menjadi bahasa Indonesia. Di sini untuk Keyword Tool dan juga Shuffle itu mempunyai perbedaan, di mana Keyword Tool ini memiliki versi gratis dan juga versi berbayar atau Pro. Langsung aja, misalnya kita ketikkan kata kunci yaitu CPNS 2025. Lalu kita klik icon pencariannya. Akan muncul nih saran kata kunci yang diberikan. Namun saran kata kunci yang diberikan ini bukanlah urutan dari yang terpopuler sampai tidak terpopuler. Karena jika teman-teman ingin memperoleh urutan kata kunci dari yang populer sampai tidak populer, itu perlu berlangganan Keyword Tool yang versi berbayar atau versi Pro. Kita lihat nih, di sini ada fitur yang namanya Search Volume. Search Volume ini akan menampilkan sebanyak apa sih orang mencari dengan kata kunci tersebut per bulannya. Di mana hal itu bisa membantu kita untuk memahami sepopuler apa sih kata kunci yang ditulis. Kita lihat nih, untuk kata kunci misalnya CPNS 2025. Saran kata kuncinya itu ada
CPNS 2025 kapan dibuka. Kemudian ada juga pendaftaran, syarat, formasi, dan lain sebagainya, hingga beberapa ratus atau beberapa ribu saran kata kunci yang bisa kita jadikan sebagai topik ataupun judul artikel. Seperti CPNS BPK 2025 atau CPNS BIN 2025, CPNS 2025 lulusan SMA ataupun lulusan SMK. Nah, jadi teman-teman bisa bisa menemukan ide atau kata kunci melalui website keywordtool.io ini. Seperti itu ya. Yuk kita langsung masuk ke cara membuat judul artikel di CMS WordPress. Halo teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi untuk menulis judul artikel di CMS WordPress. Sebelumnya kita sudah memperoleh inspirasi nih melalui Google Trends. Kalau ketika kita belajar waktu itu, trends yang sedang populer yaitu CPNS 2025. Nah, kalau pada 24 jam terakhir ini, trending yang sedang populer yaitu masih tentang sepak bola, kemudian ada juga tentang nama Satrio Sumantri Brojonegoro, kemudian ada juga tentang kebakaran Kemayoran, hingga libur sekolah bulan Ramadan. Kalau aku akan tetap mengambil topik yang sebelumnya, yaitu CPNS 2025. Namun teman-teman bebas ya untuk memilih topik artikel, nggak harus ngikut aku CPNS 2025. Teman-teman tetap boleh ngambil topik lainnya, ataupun nggak ngambil dari Google Trends, itu nggak apa-apa. Nah, kemudian aku udah tahu nih, topik yang mau aku ambil adalah CPNS 2025. Kemudian aku juga pengen dapat inspirasi nih seputar kata kuncinya. Di sini aku ambil melalui keyword tool. Aku bisa pilih misalnya aku mau tulis tentang pendaftarannya, formasinya, ataupun misalnya contoh soalnya untuk latihan belajar dan lain sebagainya. Jadi kita udah ketemu ya untuk topik, kata kunci. Nah, sekarang tinggal kita tulis aja di CMS WordPress. Ini adalah contoh dashboard CMS WordPress ketika teman-teman sudah berhasil login. Kita tinggal ke bagian post aja, kita sorot bagian post ini, kemudian kita klik bagian add new post. Lalu kita tunggu loading sebentar, nanti teman-teman akan muncul di halaman tempat menulis artikel mulai dari judul hingga akhir paragraf. Di sini aku untuk sekadar mengingatkan, plugin yang kita pakai yaitu ada AIOCO, ini ada di pojok kanan atas halaman. Kemudian sebelahnya ada SEO Headline Analyzer, lalu di bagian pojok kiri atas kita klik icon plus, ada Kadence Blocks plugin. Seperti itu ya. Jadi diingat, icon yang akan kita sering pakai atau plugin yang akan kita sering pakai adalah AIOCO, SEO Headline Analyzer, dan juga Kadence Block. Nah, di sini kita akan mulai menulis judul nih. Misalnya, aku langsung aja ketik di sini yaitu CPNS 2025. Kita perhatikan nih bahwa skor AIOCO dan skor SEO Headline Analyzer mulai muncul. Jadi seiring kita menulis, skor ini akan berubah atau bisa jadi bertambah tapi bisa jadi juga berkurang. Yang pasti skor ini seiring kita menulis maka akan terjadi perubahan. Sekarang kita akan simak dulu nih tentang SEO Headline Analyzer. Kita klik aja ikonnya. Di sini kita memperoleh skor SEO Headline Analyzer 30 dari 100. Sebenarnya untuk tulisan artikel bahasa Indonesia itu jarang banget ya yang judulnya bisa mencapai skor 100. Karena apa? Karena kedua plugin ini akan lebih mengoptimasi untuk artikel dalam bahasa Inggris. Di sini aku contohin lagi. Misalnya teman-teman, aku menambahkan kata gratis ya di sini. Gratis. Kita lihat apakah ada perubahan skor walaupun aku menambah kata gratis. Nah, skornya masih tetap 30. Coba kalau misalnya aku ganti kata gratis menjadi free. Kita lihat apakah ada penambahan skor. Nah, ternyata skornya bertambah nih. Tadi 30, sekarang menjadi 52. Karena apa skornya bertambah? Karena kita menyematkan kata bahasa Inggris di sini, yaitu free. Tadi kan gratis, kemudian kita ganti jadi free. Kenapa dia bertambah? Karena memang dia mengoptimasi bahasa Inggris.
Pertama, untuk SEO Headline Analyzer ini memiliki beberapa indikator. Indikator skor yang pertama yaitu word balance. Word balance ini memiliki 4 sub-indikator lagi, yaitu ada common words, uncommon, emotional, dan juga power words. Kita lihat, untuk kata free ini termasuk dalam power words, sehingga persentasenya bertambah. Kemudian misalnya aku menambahkan kata how atau bagaimana. Kita lihat nih, apakah skornya akan bertambah? Oh, ternyata skornya bertambah. Jadi 63. Tadi 50-an sekian, sekarang menjadi 63. Ternyata kata how itu termasuk dalam common words. Nah, kemudian misalnya nih, aku akan tambahkan lagi, misalnya adalah kata Facebook. Facebook ini kan termasuk aplikasi dengan nama yang berbahasa Inggris ya. Facebook masuk di mana? Facebook masuk di uncommon words, yaitu sebanyak 20% peningkatannya. Lalu aku tambah lagi nih, misalnya kata happy. Happy kira-kira dia masuk di mana? Ternyata happy masuk di bagian emotional words. Dia bertambah. Jadi rambunya akan menjadi hijau. Nah, sama seperti AEO/SEO, SEO Headline Analyzer juga memiliki 3 rambu, yaitu merah, oranye, dan hijau. Untuk merah berarti kita masih bisa ngubah dengan kata lain supaya skornya makin optimal. Kalau orange itu udah cukup, sedang-sedang saja. Atau masih bisa lagi nih dioptimasi sedikit lagi. Kalau hijau itu sudah baik atau sudah benar-benar cukup. Nah, teman-teman, berhubung kita membuat judul ini dalam bahasa Indonesia, jadi kamu nggak perlu terlalu fokus untuk di bagian word balance ini. Karena memang word balance ini akan lebih mengoptimasi dalam bahasa Inggris. Kecuali kamu mau membuat artikel bahasa Inggris ya, maka kamu bisa memperhatikan indikator ini. Namun karena kita membuat artikelnya dalam bahasa Indonesia, jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman hanya memperoleh skor 30-an atau 40-an. Nah, ini kita delete dulu ya. Teman-teman juga bisa eksplorasi terkait kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di sini ya. Kalau kalian mau nyoba-nyoba, apa aja sih yang termasuk common, uncommon, emotional, dan juga powered seperti itu. Ini kita delete dulu karena kita akan menulis judul dalam bahasa Indonesia. Nah, misalnya nih, kata kunci yang dicari orang, CPNS 2025. Aku akan nambahin misalnya yaitu formasi CPNS 2025. Misalnya ya, free latihan soal gitu. Nah, teman-teman, selain melalui keyword tools tadi, kita juga bisa loh memperoleh inspirasi judul itu melalui Google sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya ke Google, kemudian kita langsung ketik aja topik yang kita mau. Kan aku mau topiknya CPNS 2025 ya. Nah, kalian juga bisa ngambil dari sini nih. Jadi kalian bisa ngambil misalnya kualifikasi pendidikan CPNS 2025. Kalian bisa ngambil dari fitur orang lain juga bertanya, ataupun teman-teman kalian juga bisa ngambil dari sini. Orang lain juga menelusuri gitu. Jadi misalnya kalian nulis judul CPNS Gigi 2025. Atau misalnya kalian nulis judul link pendaftaran atau login CPNS, syarat formasi. Gitu ya. Nah, di sini aku mau nulis tentang formasi CPNS 2025 free latihan soal. Misalnya seperti itu. Nah, kita perhatikan lagi nih indikator selanjutnya. Tadi kalau word balance itu nggak apa-apa kalau misalnya di skip. Kita lihat indikator kedua, yaitu ada tentang sentimen. Sentimen ini bisa positif dan bisa juga negatif. Nah, berhubung artikel kita ini judulnya dengan kata-kata yang positif, itu maka sentimennya jadi positif. Dan emojinya itu jadi smile warna hijau. Kemudian kita lihat lagi nih, jumlah karakter. Jumlah karakter kita lihat ikonnya tanda seru. Dan dia ngasih tahu
too short, berarti terlalu pendek. Kira-kira kita bisa nih sebenarnya tambahin lagi kata pada judul karena karakternya terlalu pendek. Terus kita lihat lagi nih, untuk jumlah kata. Jumlah kata sebenarnya checklistnya sudah hijau atau sudah bagus dengan 6 kata. Nah, di sini kira-kira memang jumlah kata itu sekitar 6 sampai 7 kata sebenarnya ya. Jadi nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu pendek. Sehingga kita bisa memastikan bahwa setiap kata pada judul itu adalah kata kunci. Jadi seperti formasi, ini kan masuk ke kata kunci tadi yang ada di sini. Formasi. Kemudian misalnya latihan soal PDF, tadi ada kata PDF ya. PDF, nah ini bisa kita masukin juga nih. Pilih latihan soal PDF misalnya. Kemudian CPNS 2025 itu sendiri pun adalah kata kunci, seperti itu. Jadi kalau membuat judul, usahakan itu berisi kata kunci. Nah, untuk yang masih tanda seru ini misalnya, teman-teman nggak usah terlalu fokus mikirin ini masih tanda seru atau gimana. Karena apa? Karena nanti kita akan kelamaan kalau cuma fokus di judul. Karena kita masih ada tulisan bagian pembukaan, isi, daftar isi, penutup, dan lainnya. Kemudian kita juga bisa lihat nih indikator berikutnya. Itu ada beginning words dan juga ada ending words. Nah, usahakan di bagian 3 kata pertama atau 3 kata awal dan 3 kata akhir itu usahakan mengandung kata kunci. Karena apa? Karena biasanya orang akan langsung fokus ya di 3 kata awal ini. Kayak tadi ya, formasi CPNS 2025. Jadi usahakan membuat judul yang tidak bertele-tele di awal ataupun di akhir. Seperti itu. Nah, kita lihat nih, skornya ternyata sudah 61. Tapi kalau misalnya skor teman-teman 30-an, 40-an itu nggak apa-apa. Karena namanya juga kita latihan dan juga kita masih mengoptimasi judul mana nih yang cocok. Dan kebetulan juga artikel yang ditulis adalah bahasa Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, kita juga akan cek nih skor IOCO. Skor IOCO-nya kok 100/100 ya, padahal belum nulis. Nah, itu memang belum. Karena dia seperti masih default aja. Dia 100 dari 100. Nanti kalau kita nulis, pasti skor ini akan berkurang, bertambah, seperti itu. Nah, untuk di bagian IOCO, nanti kita akan fokus pada bagian general. Kemudian, kita juga akan fokus ke indikator fokus key phrase, basic SEO, title, dan juga readability. Jadi untuk indikator IOCO kita akan fokus di 4 indikator itu saja. Fokus, key phrase, kemudian basic SEO, title, dan readability. Dan masing-masing dari indikator ini nanti akan memiliki anak lagi atau akan memiliki sub indikator lagi. Sekarang kita masuk ke bagian fokus key phrase. Kita klik aja langsung fokus key phrase. Kemudian jangan lupa di bagian fokus key phrase ini kan ada kolom. Ini teman-teman ketikin kata kuncinya. Yaitu apa? Tadi CPNS 2025. Usahakan memiliki kata kunci itu cukup 2-3 kata saja. Dan tidak perlu tanda baca. Usahakan jadi kata kunci itu dibuat 2-3 kata aja. Dan ini kita ambil 2 kata saja ya, yaitu CPNS 2025. Lalu kita klik Add Focus Key Phrase, seperti itu. Nah, nanti setelah itu, kita lihat nih. Dia memiliki beberapa sub-indikator lagi. Nanti seiring kita menulis, dia sub-indikatornya akan terus keluar. Kita lihat yang sudah keluar yaitu Focus Key Phrase in SEO Title. Berarti apa? Berarti fokus kata kunci di bagian judul. Oh, sudah ada nih. Di judul sudah ada kata kuncinya, yaitu CPNS 2025. Kemudian kita lihat lagi nih. Yang indikatornya masih silang merah, ini berarti masih perlu diperbaiki. Tadi kalau yang indikatornya sudah checklist hijau, berarti itu sudah cukup.
Nah, kemudian kita ke bagian title. Di bagian title ini, itu dia sudah checklist hijau atau all good, semuanya udah bagus. Yaitu apa? Yaitu fokus kata kunci sudah ada di judul. Nah, kemudian kedua, fokus kata kunci nih, seharusnya nanti ada nih di bagian paragraf pembuka. Kemudian ada juga subindikator ketiga, yaitu panjang kata kunci di bagian judul, artinya nggak kepanjangan, seperti itu. Jadi itulah yang perlu teman-teman perhatikan untuk bagian menulis judul di CMS WordPress. Kita sambung pada video berikutnya, yaitu masuk ke bagian penulisan isi artikel. Nah, itulah teman-teman tutorial menentukan topik, kata kunci, dan juga judul artikel. Selanjutnya, silakan kamu simak playlist 3 sub 2 yang berisi materi menulis paragraf pembuka, optimasi gambar sampul, dan juga daftar isi.